Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan resapi renungan Sabtu pagi di hari ini. Kiranya kita selalu ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, diberikan kembali kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai kembali aktivitas kami di pagi hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Bila kiranya Roh Kudus Kau curahkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh hikmat untuk dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Demikian firman Tuhan kita. Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Tentu kita tidak menginginkan bahwa kehidupan kekristenan kita terus berada dalam satu titik tanpa ada kemajuan, tanpa ada pertumbuhan. Tuhan menghendaki agar kiranya kita tetap terus bertumbuh dalam iman kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi penting bagi kita. Kalau kita menginginkan iman kita ini bertumbuh, maka pertama-tama harus ada keinginan, harus ada kemauan dalam diri kita. Kemauan dan juga keinginan kita untuk bisa terus bertumbuh dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Keinginan agar kiranya kekristenan kita tidak terus-menerus stuck, berada dalam satu titik yang tidak kemudian ada sesuatu yang bertumbuh di dalam diri kita. Seperti halnya juga yang diingatkan di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Penulis surat Ibrani memberikan sebuah nasihatnya, memberikan sebuah pengingatannya bahwa tentu seperti halnya di sini diungkapkan bahwa seorang manusia pasti akan mengalami pertumbuhan. Dia tidak akan terus-menerus sebagai bayi, sebagai anak-anak. Dia terus akan bertumbuh. Pastinya begitu sebagai manusia. Dan dalam proses pertumbuhan itu di sini digambarkan nggak mungkin kita itu terus minum susu. Tidak memiliki keinginan untuk memakan makanan yang keras, diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan kita. Nah, sejatinya seiring dengan pertumbuhan fisik kita, maka makanan pun juga pasti akan berubah, bertambah. Nah, demikian juga dalam keberimanan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita pun juga harus punya kemauan, keinginan supaya iman kita ini bertumbuh. Dan kalau kita ingin memiliki keinginan untuk bertumbuh, maka harus ada upaya yang kita lakukan. Harus ada kerja keras yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi refleksi bagi kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, apakah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun? Apakah kita juga menyadari bahwa dalam proses itu ada pertumbuhan keberimanan kita? Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa pertumbuhan iman itu ada dan kita rasakan dalam hidup kita? Yaitu tidak lain, Bapak Ibu, ambil contoh misalnya ketika minggu yang lalu kita dalam firman Tuhan diajarkan untuk mengasihi musuh. Kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita.
Nah, sejatinya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mengalami pertemuan, kita mampu mengasihi lebih sungguh, lebih dari yang biasa. Yaitu tadi, seperti yang Kristus ajarkan, mengasihi musuh kita, mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, mendoakan mereka. Pertumbuhan itu terlihat dari sikap dan cara kita di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi pergumulan, di dalam kehidupan kita. Kita tidak langsung menyerah, tetapi kita tetap terus bergantung, bersandar kepada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan di dalam mengatasi pergumulan dan persoalan itu. Artinya kita tidak menjadi orang-orang yang lekas putus asa dalam menghadapi kehidupan. Itu ciri dari orang yang mengalami pertumbuhan iman. Demikian juga iman yang bertumbuh itu dapat kita nampakkan, dapat kita wujudkan dengan kesediaan kita juga untuk melayani. Apakah kita ingin terus-menerus misalnya sebagai anggota jemaat, tidak ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan kita di gereja kita, baik itu di komisi-komisi ataupun juga dalam pelayanan-pelayanan lain yang memungkinkan dapat kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas berbagai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita, kiranya kita dapat terus memiliki keinginan dan kemauan untuk bertumbuh dalam iman kita. Dan untuk mengalami itu harus ada upaya kita, kerja keras kita yang harus kita lakukan setiap hari. Agar melalui itu semua pada akhirnya akan menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menyatakan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita yang mencerminkan pertumbuhan iman kita. Tidak mudah, iya, tapi kita percaya Roh Kudus akan meneguhkan dan menolong kita, sehingga kita akan terus mengalami pertumbuhan, sehingga kita terus mengalahkan kehidupan kita menjadi sempurna seperti yang dikehendaki Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Tetap semangat. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami ya Bapa, agar kiranya kami tidak berhenti dalam titik dalam keberimanan kami terus seperti ini. Tetapi kami dapat mengarahkan hidup kami untuk semakin lebih baik, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami dapat terus mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Oleh karena itu ya Bapa, teguhkan dan kuatkan kami agar selalu memiliki keinginan, kemauan, dan sungguh-sungguh kami berupaya agar kehidupan kami menjadi lebih baik. Untuk itu kami serahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat mengarahkan kehidupan kami menjadi sosok anak-anak Tuhan yang berkenan, yang boleh menaburkan berkat, yang boleh menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, berkati hari-hari kami dalam segala aktivitas kami, baik keluarga kami, gereja kami, bahkan juga kehidupan bangsa ini. Kiranya Tuhan tetap terus meneguhkan dan menguatkan kami untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Berkatilah kehidupan kami ya Bapa, berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami juga dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian, Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, renungan Sabtu pagi ini, dan kiranya akan memacu kita, mendorong kita untuk juga punya keinginan agar terus mengalami pertumbuhan dalam iman kita. Tuhan memberkati. Amin.